Baik, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Jadi saya Jessica yang akan memandu live kita pada siang hari ini, dan pada hari ini juga saya sudah ditemani oleh pembicara yaitu Pak Otniel. Selamat datang Pak. Pak Otniel, apa kabar hari ini? Ya, kabarnya baik, Mbak Jessica. Selamat siang juga semua sobat JKN, baik yang berada di Sesumbaraya maupun di luar Sesumbaraya. Selamat siang untuk kita semua. Semoga hari ini sobat-sobat JKN dalam keadaan sehat dan damai sejahtera ya. Perkenalkan, saya Otniel Penun sebagai narasumber pada siang hari ini dan siap membantu sobat-sobat JKN semua terkait seputar informasi JKN. Kira-kira seperti itu Mbak Jessica. Oke, baik, terima kasih Pak Otniel. Oke, untuk sekarang untuk di live ini kita panggilnya Pak Otniel atau kita ada panggilan baru kah untuk di live saat ini Pak? Ya, kalau saya sih lebih suka dipanggil Bang Ot saja. Oke, jadi di live siang hari ini kita akan panggil Bang Ot ya. Ya, betul. Oke, baik. Sobat-sobat JKN, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ot, bahwa siang hari ini kita akan membahas seputar manfaat dan fungsi dari mobile JKN itu sendiri. Dan seperti yang sudah di-spill bahwa ada begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dengan penggunaan mobile JKN. Tapi mungkin di sini Bang Ot masih ada nih peserta sobat JKN yang bingung mengenai apa sih fungsi dari mobile JKN itu sendiri dan bagaimana apa saja akses-akses yang bisa kita dapatkan dengan penggunaan mobile JKN. Mungkin bisa dijawab. Ya, baik, terima kasih Mbak Jessica. Mungkin izin saya sedikit menginformasikan kepada sobat-sobat JKN semua ya. Jadi terkait dengan on air pada siang hari ini, bahkan kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mengapu sering melakukannya satu minggu itu 2 kali. Tujuannya untuk membantu semua sobat-sobat JKN dalam hal mendapatkan pelayanan informasi maupun pelayanan terkait dengan administrasi kepesertaan JKN. Kemudian pada siang hari ini harapannya saya dari narasumber mungkin akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu mobile JKN ya, apa sih itu mobile JKN, kemudian apa manfaatnya untuk sobat-sobat JKN semua. Kemudian harapannya juga sobat-sobat JKN jika ada kebutuhan administrasi, misalkan nih mau penambahan anggota keluarga ya, misalkan mau penambahan anggota keluarga, kemudian pindah vaskes, boleh silahkan nanti melalui on air ini ya. On air ini nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Mbak Jessica gimana cara mendaftarkan mengisi formulirnya ya, mengisi formulirnya sehingga kami BPJS Kesehatan dapat membantu secara langsung teman-teman sobat JKN. Kemudian mungkin menyinggung lagi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Jessica, apa sih mobile JKN itu ya? Nah, kalau mobile JKN itu sebenarnya ini adalah salah satu fitur atau inovasi dari BPJS Kesehatan dengan pengguna terbanyak ya, dengan pengguna terbanyak, sehingga kalau pengguna terbanyak tentu sudah memberikan manfaat yang luas ya, manfaat yang luas bagi sobat-sobat JKN semua. Jadi mobile JKN ini adalah salah satu aplikasi layanan JKN tanpa tatap muka ya. Jadi sobat-sobat JKN semua dapat melakukan, misalkan nih salah satu manfaatnya ya, perubahan data. Perubahan data misalkan domisilinya berubah, kemudian ada perubahan nomor handphone ya, kemudian ada mau pindah vaskes, dan manfaat-manfaat lainnya itu dapat melalui mobile JKN tanpa perlu sobat-sobat JKN harus jauh-jauh ya, dari rumah ke kantor, butuh banyak waktu, apalagi sekarang ini kan selalu digaung ke mana-mana kan efisiensi, bensin mahal. Jadi ini mobile JKN sangat membantu sobat-sobat JKN semua. Kira-kira gambarnya seperti itu, Mbak Jessica. Oke, baik, terima kasih banget. Oke, jadi teman-teman seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya penggunaan mobile JKN, kita akan menjadi lebih praktis, lebih mudah dalam mengakses berbagai hal.
apalagi kalau menyangkut dengan aspek kesehatan. Hanya dengan handphone yang kita pegang sehari-hari itu mempermudah kita tanpa harus datang ke kantor, seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk ubah pesertaan itu tanpa harus ke kantor, hanya bisa dengan menggunakan handphone. Jadi sudah sangat amat dipermudah nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini yang sudah join, jangan lupa untuk download aplikasi Mobile JKN buat yang belum download, dan untuk teman-teman yang sudah download, ayo manfaatkan aplikasi Mobile JKN itu, dan mungkin bisa share juga tentang pengalaman-pengalaman penggunaan aplikasinya itu di kolom komentar ya Sobat JKN. Oke, yang berikutnya mungkin kita akan membahas lagi lebih dalam tentang aplikasi Mobile JKN itu sendiri. Nah, seperti tadi sudah dibilang bahwa aplikasi Mobile JKN bukan cuma untuk cek kepesertaan, kemudian juga untuk ubah Vaskes, tapi di aplikasi Mobile JKN itu juga ada screening kesehatannya. Ya, iya, betul. Oke, screening kesehatan. Nah, mungkin ini masih merupakan hal yang baru buat sobat-sobat JKN di sini. Screening kesehatan itu apa dan cara penggunaannya itu seperti apa? Apakah fitur itu ada ya di Mobile JKN kayak gitu? Nah, mungkin masih banyak yang bertanya tentang itu nih. Mungkin Bang bisa menjelaskan tentang screening kesehatan, penggunaannya, alurnya, supaya lebih Sobat JKN bisa lebih paham dalam penggunaan Mobile JKN itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Mbak Jessica, cukup menarik ya, cukup menarik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan diberikan maupun pembahasan kita pada siang hari ini ya. Saya jelaskan kembali bahwa yang pertama, sobat-sobat JKN harus ini ya, harus berusaha untuk mendownload aplikasi Mobile JKN ya, jika belum download ya. Iya. Ya, karena biasanya kalau kita hanya dengar saja menyaksikan, ya mungkin setelah itu kita mulai lupa. Iya, betul. Ya, mulai lupa. Kemudian ya sedikit mungkin menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita ya. Apalagi kalau kita download itu pada saat butuh. Iya. Nah, pada saat butuh kemudian terjadi error, masalah lagi, stres kita meningkat ya. Iya, bisa jadi rambut tambah botak. Iya, karena stres. Ya, karena stres, aduh ini gimana-mana. Nah, lebih enak, lebih enjoy, jadi kita santai, bisa sekali-sekali kita ya spill jadi kita, spill kita download. Jadi saya mengajak sobat-sobat JKN ya, mungkin jika ada yang mendownload silakan download dulu ya di mobile JKN-nya di Play Store ya, di Play Store atau ini ya silakan. Kalau ada yang mungkin belum tahu cara seperti apa, mungkin susah juga menghubungi teman-teman lainnya, bisa saja coba cari informasinya di YouTube, itu ada banyak. Iya, betul. Di YouTube itu bagaimana cara install Mobile JKN, ya, silakan bisa melalui itu. Banyak informasi ya yang didapat. Kemudian salah satu manfaat tambahannya itu adalah terkait dengan screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan ini sobat-sobat JKN itu wajib dilaksanakan kepada setiap peserta itu 1 kali per tahun. Ya, 1 kali per tahun. Kalau untuk kondisi saat ini ya, itu tidak ada batas usia lagi. Kalau sebelum-sebelumnya itu 15 tahun ke atas. Namun saat ini screening itu sudah diperluas. Ya, sudah diperluas sehingga sudah mulai dari 0 tahun. Ya, sudah perluas, jadi diisi per 1 kali per tahun. Banyak manfaat terkait dengan screening riwayat kesehatan ini ya. Yang pertama, itu bisa kita bisa namanya screening ya, itu screeningnya form yang akan diisi. Kemudian otomatis akan memberikan informasi terkait dengan kondisi kesehatan kita. Ya, ada yang banyak, apalagi kan ya lumayan banyak peserta JKN, sobat-sobat JKN yang sakit kronis ya, lumayan banyak, sehingga harapannya melalui screening riwayat kesehatan, sobat-sobat JKN sudah bisa nih. Aduh misalkan nanti hasilnya keluar tuh, resiko sedang, misalnya resiko sedang mengidap penyakit kronis seperti diabetes, jantung, PPOK, atau risiko tinggi menderita penyakit kronis. Nah, itu sobat-sobat JKN sudah bisa mendapatkan informasi terkait dengan potensi sakit ya, risiko sakit. Jadi sobat-sobat JKN sudah bisa langsung melakukan konsultasi ya, bisa melakukan konsultasi dengan dokter baik di FKTP, yaitu di puskesmas, maupun dokter keluarga ya.
sesuai dengan FKTP yang terdaftar di pesertanya masing-masing. Misalkan nih, saya nih contoh terdaftar di dokter A misalkan, ya berarti nanti saya konsultasikan ke situ. Ya, tetapi kalau resiko rendah, ya artinya kesehatannya cukup terkontrol, ya mungkin menjaga pola makan, pola hidup seperti saya nih, Mbak Jess, ya saya biasanya gym, hidup sehat ya, ya hidup sehat ya, seperti itu. Kira-kira itu Mbak Jessica. Ya. Oke, baik, terima kasih banget. Oke, mungkin di sini ada satu pertanyaan tentang antrian online. Dan ini juga kayaknya fitur yang paling sering dipertanyakan serta digunakan oleh Sobat JKN. Nah, mungkin dari pertanyaan dari di sini ada pertanyaan tentang penggunaan antrian online. Kenapa saat menggunakan mobile JKN itu sulit untuk diakses pengambilan nomor antrian? Apakah masih error? Ditanya seperti itu, Pak. Nah, mungkin dari Bang Ot bisa langsung menjawab tentang pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih itu Mr. J. Okay. Dari Sobat JKN, Mr. J ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dan saya juga terima kasih dari pertanyaan ini berarti sudah menggambarkan bahwa Sobat JKN, Mr. J sudah menggunakan mobile JKN ya. Ya, mobile JKN, dan harapannya juga bisa menginformasikan kepada Sobat JKN lainnya untuk melakukan install JKN. Baik, menanggapi pertanyaan yang disampaikan, saat ini di mobile JKN ya, di mobile JKN itu ada manfaat untuk antrian online. Saat ini ada 3 ya jenis antrian, yaitu antrian FKTP seperti pelayanan di puskesmas, klinik maupun dokter keluarga ya. Kemudian antrian online FKRTL, baik di rumah sakit, baik rumah sakit, dan saat ini yang terbaru ya ada antrian online kantor cabang. Ya, ada antrian online kantor cabang, tetapi ini masih tahap uji coba. Ya, masih tahap uji coba. Jadi contoh antrian online kantor cabang itu kita baru uji coba mulai hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin, tetapi masih dalam tahap proses. Jadi tujuannya supaya membantu sobat-sobat JKN. Jadi misalkan contoh nih, saya ceritakan dulu yang antrian online kantor cabang ya. Kalau antrian online kantor cabang itu artinya sobat JKN jika memerlukan pelayanan kepesertaan yang tatap muka ya ke kantor cabang BPJS Kesehatan, contoh di kantor cabang Engapu maupun di kantor kabupaten ya. Ya, kalau di Sumba ya berarti di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya ya, karena di sana ada kantor BPJS Kesehatan kabupaten masing-masing. Jadi tujuannya sebelum ke kantor itu sudah bisa antrian online. Ya, nanti di antrian online itu manfaatnya, oh ternyata misalkan nih saya mau rubah vaskes, misalkan kita ambil antrian online. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk nanti dia akan mengarahkan, untuk pindah vaskes bisa melalui mobile JKN saja. Ya, jadi sudah diarahkan seperti itu. Jadi lebih mudah. Ya, kadang kalau kita tidak mengetahui itu, pasti kan semua kita harus ke kantor. Apalagi kalau Mbak Jessica yang layani di depannya, pasti semua. Nah, ini kalahkan. Jadi kami BPJS Kesehatan akan selalu berinovasi membantu sobat-sobat JKN dan selalu mendekatkan layanan ya. Layanan. Kemudian terkait dengan antrian online yang FKTP ya. Antrian online FKTP itu tujuannya sobat-sobat JKN sebelum ke FKTP, katakanlah ke puskesmas. Nah, sudah bisa ambil langsung antrian online, sehingga membantu sobat-sobat JKN bisa memperkirakan, oh kira-kira saya akan mendapatkan pelayanan itu jam berapa. Ya, jadi daripada kita antri lama ya, di FKTP, ya sebaiknya kita santai-santai dulu di rumah misalkan, karena kita sudah tahu, oh saya akan dilayani sekian dengan nomor sekian. Nah, berhubungan dengan pertanyaan tadi dari sobat Mr. J ya, saya menggunakan tidak bisa online. Coba kan ini harus dicek lebih detail lagi ya, apakah FKTP
yang terdaftar itu sudah bersedia melayani yang online atau tidak. Ya, itu harus dipastikan dulu. Kemudian kalau yang FKRTL juga demikian, ya kita harus memastikan kembali. Tetapi untuk lebih pastinya, jika ada terkendala mungkin kita kepingin tahu nih kira-kira masalah spesifiknya seperti apa, mungkin nanti coba menghubungi kami di BPJS Kesehatan ya, di kantor cabang Lampung untuk kita bisa cek kira-kira masalah-masalah yang lebih teknis kira-kira seperti apa. Karena pengalaman di rumah sakit sudah ada yang menggunakan mobile JKN dan berhasil ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang Ot. Oke, semoga itu menjawab ya Kak Mr. J dari jawaban yang diberikan Bang Ot, bahwa benar aplikasi penggunaan mobile JKN yaitu fitur antrian online itu sudah banyak digunakan dan rata-rata dan kebanyakan itu yang berhasil, baik itu di tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan di tingkat lanjut. Nah, jadi teman-teman semua di sini yang punya aplikasi mobile JKN, kalau mau periksa saat sakit jangan langsung ke fasilitas kesehatannya, tapi bisa daftar secara online. Apalagi anak muda sekarang paling malas harus antri-antri kan Pak. Jadi mobile JKN itu akan sangat membantu untuk kita yang malas harus antri-antri, menunggu lama, yaitu bisa daftar melalui mobile JKN secara online. Atau mungkin Pak mau menjelaskan sedikit terkait di mana cara mendaftar sebagai peserta baru dalam JKN? Ya, baik, terima kasih Mbak Jessica, terima kasih juga Sobat JKN yang lumayan ya siang ini antusias mungkin karena Mbak Jessica ya. Karena banget itu bukan karena saya. Pada excited untuk bertanya nih kan. Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pendaftaran baru ini mungkin banyak ya. Ada yang pendaftaran baru itu sebagai ada yang pekerja penerima upah, terus ada yang non PBI ya, dibantu oleh pemerintah. Namun ada juga yang pendaftaran mandiri. Ya, pendaftaran mandiri. Jadi terima kasih Sobat JKN. Di mobile JKN itu bisa dilakukan pendaftaran baru. Ya, pendaftaran baru untuk peserta mandiri. Untuk pendaftaran mandiri, jadi bisa disiapkan nomor NIK, ya baik di KTP, KKA, kemudian nomor rekening ya, baik nomor rekening yang bank BUMN, ya baik itu Mandiri, BNI, BRI, ya BCA, itu silakan ini dipersiapkan dulu. Namun saat ini memang kami ingin mendekatkan pelayanan kepada sobat-sobat JKN terkait dengan pendaftaran baru ini ya, daftar mandiri ya. Ya, untuk daftar mandiri silakan. Nah, untuk daftar mandiri ya, untuk daftar mandiri itu diberlakukan untuk satu keluarga. Jadi untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 itu per orang 150.000 per bulan. Iya, betul. Ya, per orang per bulan. Ya, kalau 2 orang, ya, kalau 2 orang berarti sudah 300.000. Kalau yang untuk kelas 2, kalau untuk kelas 2 itu 100.000. Nah, per orang per bulan. Jadi kalau ada 3 orang di rumah, nah itu sudah 300.000. Kemudian kalau untuk kelas 3 ya, kalau untuk kelas 3 iurannya itu 42.000. Tetapi Sobat JKN cukup membayar untuk per orang per bulannya itu adalah 35.000. Yang sisanya 7.000 itu adalah subsidi oleh pemerintah. Ya, subsidi oleh pemerintah 7.000. Jadi ya cukup luar biasa juga ya terkait dengan program JKN. Jadi pemerintah juga mensubsidi yang di kelas 3. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu yang Sobat JKN untuk isi formulirnya, sehingga bisa nanti dibantu oleh teman-teman yang tim yang melaksanakan pelayanan secara online. Ya. BPJS Kesehatan itu kan kepesertaannya kan seluruh warga negara Indonesia ya, bahkan orang asing yang bekerja minimal 6 tahun di Indonesia. 6 bulan, sorry ya, saya ingat 6 tahun, ingat apa ini? Ingat mantu 6 tahun tidak ya? Ya, jadi itu lagi. Kemudian dibagi lagi segmen-segmen ya. Ada yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Ada yang didaftarkan oleh badan usaha, ya, oleh pemberi kerja. Ya, kemudian ada yang mendaftar secara mandiri. Ya, mungkin ini kita lebih fokus kepada yang
pekerja penerima upah ya. Nah, kalau pekerja penerima upah itu misalkan nih yang bekerja saya ya, misalkan nih yang bekerja saya atau kepala keluarganya yang bekerja, iuran kepala keluarga itu sudah termasuk anggota keluarga. Ya, sudah termasuk anggota keluarga. Katakanlah yang bekerja suami ya, berarti menanggung dengan istri dan maksimal 3 orang anak. Nah, bagaimana kalau anak hanya 2 sudah? Ya tambah 1 anak. Maksudnya seperti itu ya. Ya, jadi untuk anggota keluarga itu ikut tertanggung ya. Nah, iuran hanya yang bekerja saja ikut tertanggung. Jadi istri atau suami dan maksimal 3 orang anak. Ya, kalau anaknya 2, ya berarti 2 saja didaftar. Kalau anaknya 1, ya 1 saja. Kalau belum ada, ya berarti suami istri saja. Ya, jadi kemudian jadi ini ya, kan ada nih yang mungkin baru menikah. Mungkin yang baru menikah ya. Katakanlah ya, suaminya ini PNS. Kemudian istrinya dulu itu sebagai pekerja mandiri ya. Nah, sebagai pekerja mandiri sudah daftar. Nah, setelah sudah berkeluarga, itu segera mengurus kartu keluarganya. Nah, segera mengurus kartu keluarga, kemudian lakukan pengajuan untuk masuk dalam tunjangan, ya tunjangan keluarga. Setelah itu langsung daftarkan tambahan anggota keluarga ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau tidak seperti itu, ya nanti tagihan yang mandiri itu jalan terus. Ya, tagihan mandiri itu jalan terus sayang. Padahal itu sudah bisa tertanggung dari pekerja yang PNS itu ya. Kemudian yang untuk anak, yang untuk anak itu memang ditanggung maksimal untuk 3 orang anak. Nah, tapi ada ketentuannya, Mbak Jessica. Untuk ketentuan itu yang pertama, belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun jika masih mengikuti pendidikan formal. Ya, jadi ada pendidikan formal atau belum bekerja, ya, atau belum menikah. Ya, kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, ya sudah di luar tanggungan. Nah, kira-kira seperti itu. Karena biasanya kan banyak ada yang sudah mungkin karena tidak download mobile JKN ya. Mungkin karena tidak download mobile JKN, tidak tahu, ternyata sudah masuk usia 21 tahun nih. Ya, kan kebanyakan ada yang usia 21 tahun itu kebanyakan sedang mengikuti pendidikan formal ya. Misalnya sedang berkuliah di luar daerah. Kadang-kadang keluhan-keluhan yang kami terima itu Mbak Jessica, ketika mereka sedang butuh layanan. Nah, sedang butuh layanan, waduh kartunya non aktif lagi. Ya. Nah, melalui mobile JKN, sobat-sobat JKN sudah bisa memastikan. Nah, jadi kalau sudah usianya sudah di atas 21 tahun, namun sedang mengikuti pendidikan formal, itu bisa kita aktifkan kembali. Itu bisa Mbak Jessica bisa kita aktifkan kembali dengan persyaratan harus ada surat keterangan aktif kuliah. Nah, atau bukti regis semester yang terakhir, yang terbaru ya, yang terbaru, dan dipastikan tetap masih masuk dalam tunjangan gaji ya, tunjangan gaji. Jadi nanti harus melampirkan lagi dengan daftar gaji terbaru untuk dipastikan apakah memang sudah diperpanjang tidak masuk di dalam tunjangan keluarga, dan kita aktifkan. Nah, untuk saat ini tadi pertanyaan dari Sobat CKN, Kakak Laura ya. Ya, Kakak Laura silakan. Itu karena sudah tidak ditambah lagi, bisa dilakukan mutasi ya. Mutasi kepesertaan, misalkan mutasi ke peserta mandiri. Itu bisa dilakukan baik melalui mobile JKN. Kalau melalui mobile JKN, kalau sudah download ya, nanti itu masuk situ ada di perubahan data. Nah, nanti ada perubahan data di situ. Perubahan data, setelah itu masuk di perubahan segmen peserta. Nah, di segmen peserta ya. Mengenai 21 tahun ke atas, nah itu bisa ditanggung, tetap ditanggung jika dengan melampirkan surat aktif kuliah dan juga surat register akhir. Nah itu mungkin ya Pak? Ya, jadi ada pilihan ya, boleh surat keterangan aktif kuliah yang terbaru ya,
atau bukti registrasi terakhir ya. Dan melengkapi lagi karena usianya sudah 21 tahun ke atas, kita ingin memastikan apakah masih masuk dalam tanggungan keluarga ya, orang tua, maka melampirkan dengan daftar gaji ya. Misalnya orang tuanya yang PNS ya, berarti daftar gaji orang tua terbaru, kita memastikan apakah masih masuk dalam daftar tunjangan atau tidak. Namun kalau tidak masuk lagi dari daftar tunjangan Mbak Jessica, berarti tidak bisa diaktifkan sebagai tanggungan keluarga, tetapi bisa mendaftar secara mandiri Mbak Jessica. Misalkan nih, woi ternyata anak 4 ini Mbak Jessica, aduh anak yang satu nih gimana ini? Nah, ini jangan khawatir sobat-sobat JKN, tadi saya sampaikan bahwa itu semua bisa didaftar, semua bisa didaftar. Jadi misalkan nih anak 4 ya, misalkan nih anak 4, ternyata anak yang pertama seperti pertanyaan dari sobat dari kakak Laura ya. Nah, anaknya ada 4, anak pertama sudah tidak ditanggung lagi. Ya, berarti yang bisa ditanggung itu 2, 3, anak kedua, ketiga dan keempat. Intinya 3 orang anak. Ya, intinya 3 orang anak sesuai dengan urutan kelahiran. Tetapi kalau anak pertama itu masih masuk dalam ketentuan yang ditanggung, berarti anak pertama, kedua dan ketiga. Nah, anak yang keempat itu daftarkan sebagai mandiri. Ya, daftarkan sebagai mandiri. Tetapi kalau orang tuanya PNS pusat ya, vertikal, bisa mengikuti iuran yang tambahan iuran yang 1%. Tambahan iuran yang 1% ya. Tetapi kalau tambahan iuran 1%, berarti sobat JKN harus mengajukan dulu surat kuasa ke bendahara untuk dipotong lagi 1% dan berkonasi ke BPJS Kesehatan. Tetapi kalau tidak bersedia, ya berarti bisa daftarkan sebagai peserta mandiri yang iurannya yang mandiri ya, yang kelas 1 150.000 per bulan, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 yang dibayar oleh sobat JKN. Ya, tidak seperti itu Pak Jessica. Baik, terima kasih Bang Ot. Semoga itu menjawab ya Sobat JKN. Nah ini Bang Ot, ada pertanyaan yang sangat menarik karena ini hampir semua anak-anak kuliah merantau itu, pasti akan bingung dengan hal ini. Ya, menarik tuh. Oke, jadi ada pertanyaan dari Kak Ina Sarlin. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Jadi Kak Ina Sarlin bertanya, kalau misalnya alamat asal tempat tinggal itu di BPJS Kesehatan dari Sumba, terus mau pindah alamat, misalnya pindah ke Bali nih, apakah bisa Pak? Atau harus ke kantor lagi untuk mengubah tempat vaskes pertamanya? Ya, oke, aduh ini ternyata menarik juga sesuai dengan apa yang saya harapkan ini ya. Nah, baik, terima kasih Sobat JKN. Ini saya informasikan kembali bahwa kebanyakan yang kami terima keluhan-keluhan itu adalah sobat-sobat JKN, apalagi yang merantau ya. Betul, apalagi yang merantau. Contoh ya. Dulu kan terdaftar di Sumba, katakanlah vaskes di salah satu puskesmas di Sumba Timur ya, tiba-tiba merantau atau ada anak yang kuliah, katakanlah di Bali, di Kupang atau di Jakarta dan lainnya, namun belum tahu nih, aduh mau gimana. Kebanyakan itu kita tidak sadar ya, kita tidak sadar bahwa gimana nanti kalau sakit seharus seperti apa ya. Nah, sehingga kami sobat-sobat JKN selalu memberikan edukasi bahwa misalkan nih kalau kita pindah di luar daerah, apalagi kalau kuliah atau kerja ya, atau kerja berarti kan waktunya kan sangat lama ya. Ya, itu silakan pindah vaskes. Ya, pindah vaskes, karena pindah vaskes itu bisa dilakukan minimal 3 bulan sekali. Ya, ada yang seperti ini, Pak Jessica, aduh saya tidak mau pindah karena takutnya nanti bermasalah lagi di vaskes asal ya. Tidak, sobat-sobat JKN. Jadi pindah vaskes itu hak dari sobat-sobat JKN sesuai dengan kebutuhan layanan ya. Artinya tujuannya mendekatkan layanan JKN ya. Bukan hanya pindah itu pada saat mau layanan saja butuh, tidak. Artinya kan sedia payung kan sebelum hujan nih. Nah, misalkan mau kuliah nih di Bali katakanlah ya, kuliah di Bali ya silakan langsung pindah vaskes. Ya, ketika kita sakit kita butuh layanan sudah dekat kan? Iya, ya, layanan sudah dekat di vaskes.
Nah, itu. Terus gimana nih? Kita tahu dari mana vaskes-vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya? Kita kan tidak tahu nih kan. Nah, melalui mobile JKN, sobat-sobat JKN sudah dibantu. Sudah dibantu ada fitur di situ. Sobat JKN kalau sudah berhasil download ya, sudah berhasil, itu sobat JKN bisa memanfaatkan info lokasi vaskes. Nah, tinggal diklik situ info lokasi vaskes, silahkan. Nanti bisa dipilih yang kategorinya puskesmas atau dokter umum, rumah sakit dan lain-lain, itu silahkan. Jadi bisa membantu sobat-sobat JKN untuk pilih vaskes. Nah, misalkan nih saya kos ya, katakanlah kalau di Denpasar mungkin tinggalnya di ini ya dekat-dekat rumah sakit Sangla katakanlah di situ. Tetapi kan tidak langsung ke rumah sakit, harus ada vaskesnya ya. Kita mau kepingin tahu nih kira-kira vaskes yang terdekatnya mana? Silakan melalui mobile JKN info vaskes. Nanti akan ditentukan di situ kira-kira dari tempat tinggal kita ke vaskes itu berapa kilometer jauhnya. Ya sudah membantu. Jadi cukup gimana rasanya kalau kita tidak punya mobile JKN terus kita di luar daerah yang kita tidak tahu ya. Ya, daerah bingung ini di mana. Itu kita susah sudah itu. Ya, kita sudah jadi silakan sobat-sobat JKN bisa manfaat. Kemudian untuk rubah domisili ya. Untuk rubah domisili kalau memang untuk data kepesertaan itu isian kan ada domisili, terus domisili sesuai dengan KTP ya, ada sesuai dengan KTP dan ada sesuai dengan domisili. Memang harus mengikuti data kependudukan ya supaya datanya valid. Sobat-sobat JKN, jika memang sudah rubah data alamat domisili sesuai data kependudukan, nanti bisa silahkan melakukan update ya, update di mobile JKN-nya ya, lakukan update di mobile JKN-nya. Itu nanti di menu fitur perubahan data ya. Nah, itu silakan di fitur menu perubahan data lakukan update di situ, jadi tidak perlu lagi ke BPJS Kesehatan ya. Terus kalau rubah domisili tapi belum ke Dukcapil ya, mungkin evidennya karena kan mutasi vaskes ya, mutasi vaskes itu tadi kan saya sampaikan bahwa minimal 3 bulan ya, minimal 3 bulan, tapi ada pengecualian kurang dari 3 bulan. Salah satunya itu mungkin ada yang perjalanan tugas ya, atau ada yang mungkin bulan ini baru pindah vaskes tapi 2 bulan kemudian sudah mungkin karena kuliah ya berangkat ke Bali. Itu bisa pindah kurang dari 3 bulan, tetapi salah satunya harus ada surat keterangan domisili yang terbaru. Nah, domisili terbaru untuk kita bisa rubah vaskesnya itu kurang dari 3 bulan. Tetapi kalau tidak memenuhi itu, ya nanti sudah di atas 3 bulan baru bisa dirubah. Ya, nanti silakan sobat JKN tadi yang bertanya, kalau memang sudah dokumennya sudah ada, mungkin itu ya bisa itu langsung kembali lagi di Karanjang Kuning ya. Ya, Karanjang Kuning bukan mobil kuning Rio ya. Di Karanjang Kuning itu silakan. Jadi kita lakukan update domisili sesuai dengan data kependudukannya ya. Ya, silakan. Tetapi kalau ini ya, mungkin kalau mau ubah domisili kan tujuannya merubah vaskes. Kalau saya sih ya tidak perlu langsung merubah vaskesnya saja. Tidak perlu lagi harus rubah ya domisilinya ya. Langsung rubah vaskesnya saja. Ya, supaya itu langsung. Nah, tapi kalau rubah vaskes ini begini Mbak Jessica. Jadi vaskes yang terbaru akan berubah di tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, misalkan di bulan berjalan nih, kita rubah akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi jika kita butuh pelayanan saat ini, maka hak kita pelayanannya itu masih di vaskes yang lama. Nah, Mbak Jessica, ya kita berobat ke situ. Tetapi ini kondisi sudah di luar daerah nih, Mbak Jessica. Vaskes lama di Sumbar, yang terbaru pilihnya di Bali katakanlah ya, atau di Jakarta atau di mana saja ya di luar domisili, itu bisa tetap dilayani. Nanti diinformasikan ya ke vaskes yang terbaru itu bahwa sudah melakukan mutasi pindah vaskes dan berlaku tanggal 1 bulan berikut
dan tetap dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan ya, itu silakan. Ya, kami sudah bermitra dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama se-Indonesia ya. Jadi diwajibkan untuk melayani maksimal 3 kali. Jika ada penolakan ya, Sobat JKN bisa memberikan pengaduan. Ya, bisa memberikan pengaduan. Caranya bagaimana? Kembali lagi melalui mobile JKN. Di situ ada sobat-sobat JKN bisa menyampaikan pengaduan ya melalui mobile JKN, biar kami bisa membantulah sobat-sobat JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Mbak Jessica. Oke, terima kasih banget untuk kalau BPJS kelas 2 terus pas opname minta di ruang VIP, apa bisa atau kita harus bayar tambah karena ada selisih biaya kan? Ya. Baik, terima kasih Sobat JKN. Kayaknya semakin lama semakin panas ini ya. Pertanyaannya seperti yang mana? Semakin lama semakin panas ya. Baik, terima kasih Sobat-sobat JKN yang sudah antusias bertanya. Saya juga senang sebagai narasumber untuk membantu Sobat JKN ya. Saya kebayang kalau tidak ada jaringan internet, tidak ada fasilitas on air, susah berkomunikasi ya. Betul, tapi ini sudah, mungkin kita tidak pernah ketemu, tapi kita bisa berkomunikasi lah ya. Ya, berkomunikasi. Baik, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, hak kelas 2 kemudian dirawat di VIP ya. Ya. Pada dasarnya ketika hak kelas kita di rumah sakit kelas 2 memang sesuai jaminan JKN itu dirawat sesuai hak kelasnya, ya. Namun ketika kita sebagai peserta atau keluarga ya, atau keluarga berkeinginan untuk dirawat di VIP lah ya, mungkin VIP, VVIP, nanti itu sobat-sobat JKN ada selisih pembayaran iuran, ya ada selisih pembayaran iuran. Namun saya mau pastikan kepada sobat-sobat JKN ya, bahwa selisih kelas pembayaran iuran itu atas dasar permintaan sobat-sobat JKN ya, atas dasar permintaan sobat-sobat JKN. Kan ada case nih Pak Jessica, contoh nih saya kelas 2 nih Mbak Jessica, tetapi di rumah sakit itu full kelas 2 ya, full kelas 2. Kemudian rumah sakit menawarkan untuk naik 1 tingkat, mungkin di kelas 1. Nah, terus kita diminta bayar selisih. Nah, itu tidak boleh Mbak Jessica. Itu tidak boleh karena kita tidak meminta, dan juga hak kelas yang tersedia full. Itu sama halnya dengan rumah sakit menitipkan kita di kelas 1. Ya, titip ya di kelas 1, dan tidak boleh ada bayar selisih. Ketika ada pembayaran selisih sobat-sobat JKN, di rumah sakit itu sudah ada BPJS 1. Nanti disilahkan ada terpampang nomor HP-nya di situ, silakan menghubungi melalui BPJS 1 untuk membantu. Ya, untuk membantu sobat-sobat JKN. Nah, terus misalkan nih, ketika sudah dirawat di kelas 1, ternyata kelas 2-nya sudah tersedia Mbak Jessica. Nah, jadi rumah sakit harus turunkan dong ke kelas 2 kan? Nah, harus turun. Tetapi sobat JKN atau keluarga tidak mau, mungkin lebih nyaman lagi mau di kelas 1. Ya, itu bisa dikenakan selisih pembayaran iuran. Ya, selisih pembayaran iuran ya. Tetapi kalau hak kelas ruang kelas ya, sesuai hak kelas kita kelas 2 tersedia, namun kita minta di VIP, itu kena selisih ya, kena selisih pembayaran iuran. Namun saya mau sampaikan nih sobat-sobat JKN, ketika kita naik ke VIP ya, memang pembayaran selisih itu nilainya itu tidak menentu. Ya, jadi kita perlu juga memastikan yaitu yang pertama, silakan sobat-sobat JKN koordinasi dulu dengan bagian rumah sakit, minta untuk mereka hitung. Ya, minta untuk mereka hitung kira-kira kalau di VIP itu nanti selisihnya berapa, supaya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Karena Mbak Jessica ada peserta ya, ada peserta keluarga minta naik ke VIP. Kalau minta naik ke VIP, giliran keluar begini harus bayar selisih 17 juta. Wah, ini 17 juta. Jadi ya sayang sekali ya, sayang sekali. Padahal bisa
layani gratis sesuai hak kelasnya. Ya, karena terkait dengan manfaat ya, manfaat JKN itu kalau manfaat medis, Pak Jessica, kalau manfaat medis itu sama semua. Ya, sama semua ya. Nah, misalkan nih, kalau operasi, nah, operasi, katakanlah pasien SC ya, katakanlah itu ya, ya semua sama dilakukan operasi di ruang operasi. Ya, tidak ada perbedaan antara yang kelas 2, kelas 3, VIP dan lain, tidak ada perbedaan. Ya, yang berbeda itu adalah akomodasi rawat inap, yang mungkin lebih kepada kenyamanan, ya lebih kepada kenyamanan fasilitas ya, tetapi manfaat medisnya itu sama. Jadi sobat JKN harus koordinasi dengan rumah sakit untuk coba hitung dulu ya, untuk coba hitung. Tapi itu kembali lagi bahwa itu adalah hanya perkiraan ya. Jika kalau sudah perkiraannya sudah disampaikan oleh rumah sakit, ya silakan timbang menimbang ya. Ya silakan timbang menimbang untuk menyetujui untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Nanti selisihnya itu nanti ada, jangan ragu karena rumah sakit itu sudah menghitung menggunakan sistem ya, menggunakan sistem. Jadi ada hitungannya. Jadi kalau sudah naik ke VIP, itu pembayaran selisihnya itu maksimal 75%, maksimal 75% dari tarif inasi BPJS Kesehatan yang kelas 1. Kalau tadi kan kelas H, kelas 2 ya, tapi dihitung kelas 1. Jadi selisihnya itu adalah selisih inasi BPJS ya, paket. Katakanlah paket BPJS Kesehatan yang kelas 1, selisihnya kelas 1 katakanlah 500.000 ya, ditambah maksimal 75% dari kelas 1. Misalnya kelas 1-nya itu 10 juta Mbak Jessica, berarti 75%-nya itu adalah 7.500.000. Ya, itu selisih maksimal ya, itu selisih maksimal. Jadi itu silakan dengan rumah sakit supaya bisa dibantu untuk perkiraannya. Kira-kira seperti itu Mbak Jessica. Baik, terima kasih Bang Ot, dan itu semoga menjawab ya Sobat JKN. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir buat kita hari ini ya Bang Ot. Tidak terasa sudah 1 jam ternyata ya kita menjawab live dan menjawab pertanyaan dari sobat-sobat JKN. Dan tenang saja Sobat JKN, live-nya tidak akan berakhir di sini. Seperti tadi sudah dibilang bahwa akan ada 2 kali on air per minggu. Jadi untuk Sobat JKN yang masih punya banyak pertanyaan, jangan simpan dulu pertanyaannya untuk di live berikutnya. Jadi jangan lupa untuk join di live berikutnya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang urgent yang mau langsung ditanyakan, nah bisa sekali langsung melalui website kami, yaitu di www.bpjskesehatan.go.id ataupun di Care Center 165, ataupun bisa langsung melalui Pandawa yaitu 08181 165 165. Nanti bisa langsung saja di sana dan pasti akan langsung dijawab oleh petugas dari BPJS Kesehatan. Oke, itu mungkin yang menjadi akhir dari live kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat JKN yang sudah sangat antusias untuk bertanya, kemudian juga untuk mendengarkan informasi dari kami. Dan juga kami berterima kasih kepada narasumber kita Bang Ot hari ini. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah sangat membantu dan juga informasi-informasi baru yang tentunya dibutuhkan oleh Sobat-Sobat JKN. Apalagi hari ini kita belajar banyak ya Bang Ot, dari HP, penggunaan HP tapi bisa mengakses banyak hal, yaitu hanya dengan cara mendownload aplikasi mobile JKN. Jadi ya teman-teman, jangan lupa kami berharap tadi bahkan sudah download ya mobile JKN, sudah dengar begitu banyak manfaatnya. Jadi jangan lupa untuk download dan gunakan fitur-fitur yang ada supaya bisa mempermudah kita sebagai peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan. Oke, terima kasih teman-teman dan seluruh Sobat JKN. Sampai jumpa di on air berikutnya dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Sobat JKN.